Bab 679. Terus mempermainkan. Jangan-jangan informasinya ada kesalahan, Erikin itu sebenarnya tidak apa-apa. Erikin berdiri di tempat dengan diam, dia merasa darahnya bergolak dan memaksa menelannya. Dengan kultivasinya sekarang, menggunakan jurus 13 tebasan tingkat ke-8 masih sedikit memaksa. Tetapi dia harus begitu. Siapa lagi dari kalian yang ingin mencoba? Erikin mengangkat pedang Qingtong, ujung pedang menunjuk pada mereka. Semua orang dari Brahma berubah ekspresinya dan mundur. Serangan dari Erikin membuat mereka sangat ketakutan. Siapapun tidak ada yang ingin menjadi Brahma 4 yang kedua. Jika tidak ingin mati, pergi semua, teriak Erikin. Semua orang merasa sedikit takut dan ragu apakah benar-benar ingin kabur. Jangan panik sendiri, dia sudah melemah. Brahma 2 menatap Erikin dengan tajam dan mendadak berteriak. Beberapa orang yang lain melihat ke Brahma 2 dengan terkejut. Jika dia benar-benar tidak terluka, kita sudah mati sejak awal. Apakah dia masih perlu mengancam kita? Kata Brahma 2. Semuanya merasa sedikit canggung. Perkataan Brahma 2 ini sangat menusuk. Rasanya mereka semua seperti sampah jika berada di hadapan Erikin yang tidak terluka. Tetapi kenyataannya memang begitu. Jika Erikin memiliki kemampuan puncak, bagaimana mungkin membiarkan mereka hidup? Percaya diri mereka membara kembali. Erikin menghela napas. Orang-orang ini ternyata memang tidak mudah ditipu. Bagaimanapun menakuti juga bukan jalan keluar. Kita jangan bunuh dia, habiskan tenaga dia pelan-pelan. Brahma 2 tertawa dingin dan mengeluarkan sebuah bola bulat yang hitam. Di dalamnya ada kabut hitam bergerak dan mengeluarkan suara teriakan malang. Beberapa orang yang lain juga masing-masing mengeluarkan senjata. Dalam seketika, beberapa hantu menyerang ke Erikin sambil berteriak. Erikin menebaskan pedang dan membunuh, tetapi setelahnya ada hantu yang menyerang lagi. Erikin menghentikan dengan sebuah reiki. Seketika langkahnya menjadi sedikit tidak stabil. Beberapa ketua asosiasi melihatnya, mereka semua terkejut. Ternyata benar, Erikin sedang paksa menahan. Maju bersama. Mereka mendekat ke Erikin. Lari. Erikin merasa di sekeliling menjadi semakin aneh. Dia langsung menarik Agnes Lin, naik ke pedang Qingtong dan terbang dengan cepat. Di sekeliling sudah kami buat formasi, aku lihat kamu bisa kabur kemana? Teriak Brahma 2. Erikin memeluk Agnes Lin dan terbang dengan cepat. Namun kegelapan di depan semakin kental, sampai akhirnya, kabut hitam menyebar, mereka langsung tidak bisa melihat apa-apa. Duar. Di bawah kegelapan malam, sepasang mata merah mendadak bersinar. Kemudian sebuah bayangan hantu membuka kedua cakarnya yang tajam dan menyerang ke Erikin dari belakang. Erikin sudah berwaspada sejak awal, dia balik badan dan menyerang dengan sebuah cahaya pedang. Bayangan hantu ini menjadi kabut sambil berteriak malang. Tetapi kabut hitam bergerak-gerak, sangat cepat kembali memasuki bayangan hantu ke dalam lagi. Formasi ini sangat mirip dengan formasi besar asosiasi Budo Kota B, kata Dayton Yin. Brahma ini selalu membuat hantu jahat dan mayat, benar-benar membuat orang merasa jijik. Erikin mengangguk dan berkata, biarkan aku keluar, di bawah kabut hitam ini, aku rasa aku bisa menyamar. Kamu hati-hati. Erikin mengangguk. Dayton Yin keluar dari dalam tubuh Erikin dan berubah menjadi sekumpulan kabut hitam. Dia juga bercampur ke dalam formasi ini. Erikin berpesan, lalu mengganti arah dan terbang lagi. Di dalam rentang waktu ini, terus ada bayangan hantu yang muncul. Juga ada murid Brahma yang menyerang Erikin diam-diam. Semuanya dibunuh olehnya dengan satu tebasan. Tetapi dahi Erikin juga semakin dikerutkan. Beberapa lama kemudian, di lantai yang dilewati Erikin bertambah banyak mayat manusia berjubah hitam, semuanya mati dalam satu serangan. Yang datang membunuh Erikin, tidak hanya yang berpangkat ketua asosiasi Brahma,
juga ada sangat banyak bawahan biasa. Semuanya dibunuh Dayton Yin yang bersembunyi di dalam kabut hitam. Tetapi yang membuat perasaan Erikin semakin khawatir adalah, dia sudah berputar satu putaran di dalam area kediaman tua ini, tetapi formasi ini tidak ada jalan keluar sama sekali. Iblis Fu, jika aku menggunakan fisik Balrog, bisa melepaskan diri tidak? Kata Erikin. Dia ingin mengulang taktik sebelumnya di asosiasi Budo. Tidak terlalu memungkinkan. Iblis Fu berkata, walaupun formasi ini kelihatannya mirip, tetapi fungsi utama formasi itu untuk mengurung orang, sedangkan formasi ini untuk membunuh orang. Dan area formasi ini jauh lebih kecil, formasi yang semakin kecil akan semakin hebat, sangat sulit untuk menemukan jalan keluar. Tentu saja, jika kamu bisa menggunakan jurus formasi ibumu, mungkin bisa memecahnya. Ibumu adalah jenius di bidang formasi, kata Iblis Fu dengan penuh perasaan. Erikin juga menghela napas, kelihatannya setelah kali ini pulang, harus belajar baik-baik jurus formasi dengan ibu. Haha, ketemu kau. Di saat ini, kabut hitam bergolak. Dua orang wakil ketua Brahma berjalan keluar. Mereka masing-masing membawa senjata unik dan melepaskan banyak hantu menyerang ke Erikin. Lari. Erikin tidak ingin berbelitan dengan mereka, dia memutar arah dan terbang. Jangan kira hanya kamu yang bisa terbang. Dua orang wakil ketua berteriak, tubuh mereka masuk ke dalam kabut hitam dan melayang juga. Sial. Erikin mengatai diam-diam. Dengan begitu, keunggulan terbesar Erikin juga sudah tidak ada. Mereka bertiga berkejaran, Erikin mendadak berhenti. Jurus 13 tebasan tingkat ke-7. Erikin berteriak kencang, pedang Kingtong mengeluarkan cahaya, kekuatannya sangat besar. Dua orang ketua asosiasi menghindar berturut-turut di bawah kekejutan. Namun Erikin mendadak menyimpan pedang dan balik badan, lalu menambah kecepatan dan kabur. Sial, dia mempermainkan kita. Mereka berdua terkejut dan juga marah, kemudian mengejar lagi. Erikin balik badan lagi dan mengeluarkan jurus Tinju Sage. Mereka berdua menghindar lagi, tetapi masih merupakan jurus palsu. Anak ini terlalu licik, kita kepung dari kiri dan kanan. Brahma 7 mendengus pelan, kemudian dia dan Brahma 5 masing-masing menuju kiri kanan dan menghilang di tengah kabut hitam. Kali ini, Erikin seketika masuk ke dalam kesulitan. Dia sedang berpikir, jika menakuti, hanya satu orang yang menghindar, tetapi yang satu lagi perlahan-lahan memperdekat jarak. Kabur seperti ini terus juga bukan caranya, sangat mungkin bisa bertemu orang lain, kalau begitu lebih repot lagi. Erikin mendadak berhenti, dia melompat lagi dan mengangkat pedang dengan kedua tangan. Lagi. Brahma 5 sangat marah. Sepanjang perjalanan ini mereka dipermainkan beberapa kali oleh Erikin, setiap kali adalah jurus palsu, tetapi mereka tetap harus menghindar dengan buru-buru, semuanya sangat marah. Aku tidak percaya kali ini adalah jurus asli. Brahma 5 juga marah. Dia memilih tidak menghindar dan menusuk lurus dengan tombak. Brahma 5, awas, kali ini asli. Melihat cahaya pedang Kingtong Erikin semakin kental, sekumpulan aura yang mengerikan terus meningkat. Brahma 7 berteriak kencang, namun sudah terlambat. Erikin menebaskan pedang Kingtong mengeluarkan ratusan cahaya pedang emas dan menyerang ke Brahma 5 dengan gila seperti seekor naga pedang. Ekspresi Brahma 5 langsung berubah, dia mengangkat tombak dan menahan. Naga pedang mengaum, di tengah ledakan, naga pedang terlebih dahulu memecah senjata fase kesempurnaan ini, kemudian menabrak di dada Brahma 5. Brahma 5 mengeluarkan teriakan malang, dadanya mendadak hancur dan muncul sebuah lubang besar yang tembus, dia jatuh di lantai dengan lurus. Erikin terengah-engah. Darahnya bergolak, dia tidak tahan dan memuncratkannya. Dan di saat ini, Brahma 7 menangkap kesempatan, pedang panjangnya menusuk ke belakang Erikin seperti ular beracun yang keluar dari gua.
Kakak ipar, hati-hati. Agnes Lin mendadak ke sana dan memeluk Erik Kin dari belakang tanpa ragu. Di tengah tatapan Erik Kin yang terkejut dan marah, tubuh Agnes Lin bergetar. Dia ditusuk sampai tembus oleh Brahma 7. Tubuhnya jatuh pada Erik Kin dengan lemas, darahnya terciprat di wajah Erik Kin. Sial, brengsek kecil ini. Brahma 7 sangat marah dan menarik keluar pedangnya. Jika Agnes Lin tidak menghalang, tadi Erik Kin pasti juga akan terluka parah jika tidak mati. Cari mati kamu. Mata Erik Kin seketika menjadi merah. Dia tidak melindungi Agnes Lin dengan baik, malah membuatnya mati demi melindungi dirinya. Dia menangkap di udara, dalam seketika muncul 12 buah pil jiwa jahat yang dimurnikan di tangannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.